Pemirsa, proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi masih dilakukan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Polisi menegaskan tidak ditemukan luka pada ketujuh jenazah. Proses otopsi dan identifikasi terhadap 7 jenazah yang ditemukan di Kali Bekasi dilakukan hari ini. Proses identifikasi dan otopsi tersebut dijalankan oleh dokter ahli. Hasil otopsi secara keseluruhan akan diinformasikan setelah proses selesai dilakukan. Sementara itu, polisi meminta warga yang merasa kehilangan keluarganya untuk melapor dan membawa dokumen untuk pencocokan data. Tangis haru keluarga pecah saat 2 dari 7 jenazah berhasil diidentifikasi. Diketahui kedua korban atas nama Muhammad Rizky berusia 18 tahun dan Ahmad Dafi, remaja berusia 16 tahun yang masih duduk di bangku 1 SMA. Pemirsa, salah satu korban tewas di Kali Bekasi yang telah teridentifikasi adalah pemuda berusia 19 tahun Muhammad Rizky. Korban sebelumnya berpamitan menghadiri undangan bersama teman-temannya. Ada mayat di sini, mohon diinfo pada pihak wajib. Sejumlah pelayat mendatangi rumah duka almarhum Muhammad Rizky di Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi setelah Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyatakan nama korban. Keluarga masih menanti jasad korban yang berusia 19 tahun setelah diotopsi. Keluarga tak menyangka 6 korban ditemukan bersama 6 jasad lain di aliran Kali Bekasi yang dikatakan hendak tawuran. Keluarga mengenali korban dari pakaian yang dikenakan saat berpamitan. Rizky, anak yang sudah ditinggal ayahnya. Gimana Bu? Ada firasat. Tidak ada firasat. Firasat seperti apa Bu? Sempat melihat video viral. Terus keluarga ke sana nyari tahu gitu. Terus saya nyuruh kakaknya buat ke lokasi yang penemuan itu. Cuman udah dibawa ke rumah sakit ya katanya. Terus saya telepon kakaknya, coba cek ke rumah sakit yang di Kramat Jati. Sampai rumah sakit, jadi salah satu dari jenazah itu. Saya juga sempat mimpi ini sih. Jadi firasat dari keluarga aja sih. Sebaiknya setiap keluarga selalu memperhatikan anak-anak dan remaja, mengetahui lingkungan pergaulan untuk menghindari terjadinya tawuran. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Pemirsa, ada dugaan 7 jenazah remaja yang ditemukan di Kali Bekasi adalah pelaku tawuran yang nekat menceburkan diri ke kali saat menghindari kejaran polisi. Terkait hal itu, Polda Metro Jaya sudah mengamankan 15 orang terduga pelaku tawuran yang diduga mengetahui kronologi tawuran. Polisi menduga penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi yang sempat menggegerkan warga ini terkait aksi tawuran. Terlebih, saat itu polisi juga sedang berpatroli untuk mencegah peristiwa tersebut. Kendati demikian, Polda Metro Jaya belum bisa menyimpulkan terkait insiden tersebut lantaran masih mengumpulkan beragam keterangan. Selain itu, polisi juga telah mengamankan 15 orang di mana 3 diantaranya membawa senjata tajam. Sebelumnya, warga perumahan Pondok Gede Permai Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jasad remaja tanpa identitas yang mengapung di aliran Kali Bekasi. Tidak tanggung-tanggung, jasad yang ditemukan berjumlah 7 orang dalam waktu yang berdekatan. Awalnya warga menemukan 4 jenazah, lalu bertambah 2 dan selang beberapa menit kemudian 1 jenazah kembali ditemukan. Warga pun langsung melaporkan penemuan ini ke polisi.
Dari ketujuh jasad remaja yang ditemukan, seluruhnya diperkirakan masih berusia belasan tahun. Dan saat ini, ketujuh jenazah remaja tanpa identitas itu telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Polres Bekasi Kota mengakui aparat sempat melakukan patroli pencegahan tawuran di sekitar wilayah Bekasi dan sekitarnya. Namun hingga saat ini, polisi masih mendalami keterkaitannya dengan penemuan jenazah. Hasil keterangan dari saksi di lokasi salah satunya seperti itu. Namun demikian kan kami masih melakukan pemeriksaan. Termasuk ada beberapa orang yang diamankan di Polsek saat ini. Kemudian kami penangannya ditarik di Polres Metro Bekasi Kota. Dari keterangan awal bahkan ada yang tidak tahu juga dia dari mana, dia hanya per telepon, kemudian kumpul di sekitar TKP. Pak, untuk penelusuran saat ini masih berlangsung, pihak dari tim SAR, kemudian juga dari Brimopolri melakukan penelusuran di sekitar TKP. Patroli pihak kepolisian melakukan pencegahan kegiatan-kegiatan tawuran. Itu yang dilakukan oleh anggota pada saat kemudian ada di lokasi tersebut. Sementara mungkin itu dulu ya, karena kita juga masih... Pada saat penggerebekan itu, apakah ada laporan bahwa ada sejumlah anak yang digerebek itu menceburkan diri, Pak? Sudah dilaporkan sebelumnya ke Polres? Kami mendapat keterangan itu baru tadi pagi. Pada saat awal dilakukan penemuan kejadian tahun itu kita belum menerima laporan, baru tadi pagi disampaikan oleh pihak saksi. Pemirsa, pihak kepolisian turut melibatkan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas dalam pengusutan kasus temuan 7 jenazah di Kali Bekasi, Jawa Barat. Untuk membahasnya kami telah terhubung dengan anggota Kompolnas, Yusuf Warshim. Selamat sore Pak Yusuf. Selamat sore. Ya Pak Yusuf, ini terkait penemuan 7 jenazah, langkah apa yang dilakukan oleh Kompolnas untuk mendalami kasus ini? Ya, pertama tentu kita turut berduka cita atas ditemukannya 7 jenazah, 7 mayat yang itu di Kali Bekasi. Yang kedua, Kompolnas sendiri pada saat adanya muncul pemberitaan, kami langsung atensi terkait dengan berita tersebut, komunikasi dengan Polda Metro Jaya, kemudian Kapolda Metro Jaya langsung menghubungi Kompolnas untuk mempersilahkan agar ada pengawasan dari Kompolnas yang proses ini sedang dalam proses penyelidikan. Yang selanjutnya kami pun melakukan koordinasi, saran-saran kami berikan. Yang pertama, tentu ini jenazah harus diotopsi dan diidentifikasi. Diotopsi untuk memastikan apakah memang benar jenazah ini meninggal di kali tersebut, tidak ada faktor lain. Nah, yang kedua, apa yang menyebabkan berada di kali, apakah mereka memang lompat, ada peristiwa apa sewaktu itu nanti berangkat dari otopsi. Yang kedua, identifikasi ini juga perlu dilakukan agar 7 jenazah ini diketahui siapa saja pihak keluarganya. Tentu untuk semakin cepat diketahui siapa saja pihak keluarganya akan membantu proses penyelidikan lebih lanjut. Nah, sehingga dengan diketahuinya pihak keluarga, maka kita sarankan ke Polda Metro Jaya agar ada mitigasi kepada pihak keluarga, baik itu dari sisi penjelasan, nanti tentu diberikan juga penjelasan-penjelasan yang itu bisa meyakinkan dan menenangkan mereka apa sebenarnya yang terjadi terhadap 7 jenazah ini. Inilah pentingnya hasil identifikasi yang cepat untuk mengetahui dari pihak keluarga. Nah, yang ketiga tentu kami mendorong agar ini dilakukan berdasarkan scientific crime investigation untuk menentukan apa sebenarnya yang terjadi terhadap 7 jenazah ini, apakah memang meninggal karena tenggelam, melompat di kali tersebut, atau ada yang lain. Tentu ini berdasarkan hasil otopsi. Yang selanjutnya ada transparansi, diberikan informasi kepada keluarga, kepada publik, itu yang akan kami pastikan. Baik, terkait penggunaan scientific crime investigation, sejauh apa hal ini akan bermanfaat dalam penyelidikan kasus ini, Pak?
Ya, yang paling pertama ya menjelaskan tentang meninggalnya 7 orang yang ini ditemukan di Kali Bekasi sudah dalam posisi tenggelam dan itu terapung. Apakah memang benar hasil otopsi nanti memang ini tidak ada penyebab lain kecuali tenggelam di dalam kali tersebut. Nah, itu yang paling utama. Yang selanjutnya tentu dalam proses penyelidikan, di dalam olah TKP itu, di kali itu ada jalan misalnya, ada kamera CCTV atau tidak, kan itu perlu dikumpulkan dan dilakukan analisa nanti di situ untuk bisa memberikan satu penjelasan di mana titik yang diduga kalau mereka melompat, nah di jalan apa yang itu kemungkinan ada CCTV sepanjang jalan yang dimaksud, apalagi ada dugaan sementara pada waktu itu ada patroli pada jam yang dimaksud, apakah memang benar. Dan ini kan bagian dari proses penyelidikan, pengumpulan keterangan sebelum nanti dikaitkan dengan waktu lamanya meninggal. Artinya dari hasil otopsi kan nanti diketahui 7 jenazah ini sudah berapa lama meninggalnya, jadi bisa diperkirakan jam-jamnya sebelum mereka diduga melompat atau ada faktor lain. Baik, beberapa jenazah ini informasinya sudah teridentifikasi. Nah, sejauh ini bagaimana keterangan keluarga terkait kronologi kejadiannya, dugaan keterlibatan para remaja ini dengan tawuran dan juga patroli polisi? Untuk lebih jelas tentu nanti kita berharap juga bisa bertemu dengan pihak keluarga sehingga apa pesan pamitan atau seperti apa dari pihak keluarga sebelum hari Jumat itu seperti apa itu akan lebih detail. Tapi dengan teridentifikasi 2 jenazah ini siapa pihak keluarganya, tentu ini kita dorong agar pihak Polda Metro Jaya memberikan penjelasan dan melakukan mitigasi lah terhadap pihak keluarga agar yakin dan tenang apa sebenarnya yang akan terjadi dan dijelaskan nanti hasil otopsinya seperti apa. Baik, ada informasi juga dugaan bahwa 7 jenazah remaja atau pemuda yang ditemukan di Kali Bekasi ini terlibat dengan tawuran dan sedang melarikan diri atau kabur dari kejaran polisi yang sedang melakukan patroli. Kalau kejadiannya memang seperti itu, bagaimana sebenarnya SOP polisi dalam menangani kejadian seperti itu, Pak? Ya itu, kalau soal patroli kan biasanya kan di malam hari atau menjelang dini hari kan dalam rangka untuk mencegah terjadinya hal-hal yang itu kaitannya dengan seperti tawuran. Nah, namun apakah ini memang benar ada patroli yang menemukan titik perkumpulan orang-orang anak muda yang akan tawuran? Ini adalah bagian dari proses pengumpulan keterangan dalam proses penyelidikan ini. Tentu biar kita dorong dulu sepenuhnya, kita tunggu hasil penyelidikannya. Hanya tentu kita tidak bisa menduga-duga. Semuanya itu yang paling penting, hasil otopsi dan identifikasi ini yang prioritas sambil menelusuri beberapa petunjuk-petunjuk di mana TKP itu diolah, jalan-jalan yang itu ada CCTV yang itu berdekatan dengan Kali Bekasi yang diperkirakan kalau itu diduga melompat. Itu dulu yang paling utama, Mbak Priska. Baik, kalau misalnya Pak, misalnya ini ya, ada kejadian pengejaran pelaku tawuran atau pelaku tindak kejahatan, kemudian ada yang kabur begitu. Itu SOP-nya masuk dalam laporan polisi atau bagaimana? Laporan penggerebekan atau bagaimana, Pak? Kalau itu hanya patroli kan tentu tidak bisa dipastikan ya. Yang sering dalam pantauan Kompolnas terkait dengan patroli dari jam sekian sampai jam sekian tidak ada kejadian-kejadian yang menonjol seperti itu gitu. Sehingga kalaupun ada seseorang yang diduga kabur dari patroli tentu itu perlu dipastikan kepada anggota yang bertugas nanti apakah memang benar anggota yang bertugas itu pada saat patroli melihat akan didekati kabur, sehingga ini spesifik sekali. Jadi karena ini spesifik tentu biar ini menjadi materi penyelidikan, Mbak Priska. Baik, tapi sejauh ini belum ada laporan dari pihak kepolisian yang melakukan patroli pada hari tersebut di sekitar lokasi ya Pak ya?
diduga sementara ada memang kegiatan patroli pada jam dini hari sampai mendekati pukul 3 dini hari itu diduga ada, hanya detailnya apakah dimaksud dalam titik yang mendekati Kali Bekasi TKP itu, ini yang perlu dipastikan pengumpulan keterangannya agar benar-benar tidak sepihak. Baik, kami menanti pengungkapan kasus ini, semoga segera tuntas dan berjalan dengan cepat tepat ya Pak ya. Terima kasih Bapak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas Republik Indonesia sudah bergabung bersama kami di sore hari ini. Pemirsa, pembunuhan balita tewas di Lakban di Cilegon, Banten ternyata dipicu utang piutang. Sakit hati ditagih utang oleh ibu korban. 5 tersangka menghabisi nyawa korban. Ironisnya, 3 pelaku diantaranya wanita, termasuk otak pembunuhan dan eksekutor. Wanita berinisial E diduga eksekutor pembunuhan balita Akila ditangkap polisi. Ironis, pelaku juga seorang ibu mengaku diiming-imingi 50 juta rupiah. Pernah punya anak kamu? Hah? Gimana kamu kalau gitu? Total 5 tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda, masing-masing memiliki peran dalam menculik, mengeksekusi dan membuang jasad korban. R diduga otak pembunuhan merupakan teman dekat ibu korban dan pernah tinggal bertetangga. R mengaku sakit hati ditagih utang oleh ibu korban. Tersangkanya kebetulan juga dikenal sama ibu korban. Ya, masih ada hubungan pertemanan, kalau keluarga tidak ada. Kalau tetangga terdekat atau gimana Pak? Atau memang masih? Dulu sempat tetangga, tapi masih berhubungan sampai dengan saat sebelum kejadian tersebut di tanggal 7. Sebelumnya jasad balita Akila ditemukan di pantai dengan kondisi mengenaskan di lakban di bagian wajah. Korban sebelumnya ditinggal sebentar sendirian di rumah saat ibu korban hendak menjemput ayah korban. Jasad korban sudah dimakamkan di kampung halaman di Padang, Sumatera Barat. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, Polres Cilegon membeberkan motif dan peran 5 pelaku penculikan serta pembunuhan dengan korban Akila Tunisa Priska Herlan yang saat ditemukan wajahnya ditutupi lakban. Motif sementara pelaku sakit hati karena perlakuan ibu korban dan juga berkaitan dengan utang pinjaman online. Sampai saat ini pelaku yang kita amankan ada 5 orang dengan inisial SH umur 38, kemudian RH 38 tahun, dan pelaku EM umur 23 tahun. Kemudian untuk pelaku UH dan YH masing-masing 22 tahun dan 32 tahun. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban, dalam hal ini saudari A. Jadi kita ambil keterangan bahwasanya saudari A ini, ibu korban itu sering memarahi anak dari SH, ya. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SA dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Nah, kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH, pelaku. Nah, ini untuk pelaku ini memiliki penyimpangan, ya, masih kita dalami penyimpangan seks untuk hubungan sama jenisnya. Kemudian juga untuk pelaku EM ini atas perintah SA dan RH itu diimbali uang sebesar 50 juta untuk turut serta membantu dalam kasus pembunuhan. Kemudian untuk 2 orang pelaku yang laki-laki, UH dan YH, ini atas perintah SH dan RH itu membantu
korban dalam membantu korban untuk membuang mayat korban, membantu pelaku untuk membuang mayat korban itu diberikan imbalan sebesar 100.000 masing-masing. Pemirsa, kuasa hukum terpidana pembunuhan Vina dan Eki menghadirkan sejumlah saksi ahli dalam sidang peninjauan kembali hari ini. Keterangan para saksi diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan hakim atas dalil yang disampaikan oleh pemohon. Merasa ada kejanggalan, kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina menghadirkan sejumlah saksi ahli. Di antaranya 3 ahli pidana, ahli laka lantas, ahli kedokteran, ahli mata, serta 2 saksi fakta yang merupakan kuasa hukum terpidana kasus Vina tahun 2016 dan 2017. Selain itu, tim kuasa hukum 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki masih menunggu jawaban dari Majelis Hakim Sidang PK tentang usulan pelaksanaan sidang PK digelar sekali di tempat kejadian perkara. Permintaan ini disampaikan agar Majelis Hakim dapat memahami perkara ini secara utuh. Meminta keterangan ahli, pada hari ini telah kita undang dan telah siap 3 orang ahli pidana, yaitu Profesor Mujakir, Dr. Solihuddin, dan Profesor Cudri Sitompul. Di samping 3 ahli pidana, kita akan hadirkan juga ahli laka lantas, yaitu Dr. Yuspan, kemudian ada ahli kedokteran forensik, Dr. Yoni ya, kemudian ahli mata, Dr. Mayasari dari Rumah Sakit Mata Cicendo. Nah, selain ahli ini, kami apabila waktunya cukup, kami akan memeriksa 2 orang saksi fakta yang merupakan kuasa hukum dari para terpidana ini pada tahun 2016 dan 2017. Pemirsa, pasca penetapan peserta Pilkada Serentak 2024, Komisi Pemilihan Umum menjelaskan dari 1.561 paslon yang mendaftar ke KPU, terdapat total 1.553 paslon yang ditetapkan secara resmi. Dengan demikian, ada 8 paslon yang tidak ditetapkan. Dari total 1.553 pasangan calon yang sudah ditetapkan, untuk gubernur dan wakil gubernur ada 103 pasangan calon. Kemudian untuk bupati dan wakil bupati ada 1.166 pasangan calon. Kemudian untuk pasangan calon wali kota dan wakil wali kota 284. Sedangkan untuk 8 pasangan calon yang tidak ditetapkan oleh KPU daerah, itu ada 6 pasangan calon untuk bupati dan wakil bupati, kemudian 2 pasangan calon untuk wali kota dan wakil wali kota. Kemarin Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta telah menetapkan 3 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang akan berkontestasi di Pilkada 2024. Ketiga paslon dijadwalkan mengambil undian nomor urut pada Senin 23 September 2024 malam nanti. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jakarta menetapkan ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur setelah melalui tahapan panjang pendaftaran. Pasangan Ridwan Kamil Suswono, Pramono Rano, dan Dharma Kun resmi ditetapkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta pada Pilkada 2024 mendatang. Tahapan selanjutnya, ketiga paslon akan mengambil undian nomor urut pada 23 September 2024 di kantor KPU Jakarta. Saat pengambilan nomor urut, tiap paslon diperkenankan untuk membawa 60 orang pendukung. Tadi kita sudah menjalankan sejumlah rangkaian proses. Yang pertama itu adalah pagi tadi kita sudah melaksanakan pleno penetapan untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Dilanjutkan tadi dengan pengumuman untuk penetapan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Kemudian selanjutnya kami juga melakukan serah terima untuk pengamanan calon gubernur dan wakil gubernur dari Polda Metro Jaya. Nah, nantinya tim dari Polda Metro Jaya ini akan bertugas melakukan pengawalan kepada masing-masing pasangan calon. Sebelumnya ketiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yakni Pramono Rano, RK Suswono, dan Dharma Kun sudah melalui tahapan yang cukup panjang. Mulai dari tahapan pendaftaran pada 27 hingga 29 Agustus lalu, hingga akhirnya resmi ditetapkan sebagai pasangan calon pada tanggal 22 September 2024.
Selanjutnya masa kampanye akan dilaksanakan pada tanggal 25 September sampai dengan 23 November 2024. Diikuti dengan pelaksanaan pemungutan suara pada 27 November mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. KPU Jakarta melakukan berbagai persiapan jelang pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta malam nanti. Sejumlah persiapan telah dilakukan pihak KPU Jakarta jelang pengundian nomor urut paslon yang akan digelar nanti malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, belum tampak pengamanan ketat di sekitar area KPU Jakarta. Nantinya, mekanisme pengundian akan sama seperti saat Pilpres 2024, yakni dengan undian. Tiap paslon melakukan undian 2 kali untuk urutan pengambilan dan juga nomor urut pilkada. Untuk menghindari kepadatan, KPU Jakarta membatasi jumlah maksimal pendukung setiap cagup-cawagup yang hadir saat pengundian nomor urut, yakni 60 orang. Kebutuhan dan masalah rakyat kecil Kota Jakarta seperti perumahan layak saat tidak menjadi perhatian utama. Dan untuk memantau situasi terkini jelang pengundian dan penetapan nomor urut Cagup-Cawagup DKI Jakarta, sudah ada rekan Syahreza Zanski di gedung KPU Jakarta. Selamat sore, Reza. Reza, bagaimana persiapan yang dilakukan di KPU Jakarta hingga sore ini? Ya, baik Priska dan juga pemirsa, selamat sore, yang melaporkan langsung dari KPUD Jakarta. Memang sudah mulai ada berbagai persiapan yang dilakukan oleh pihak penyelenggara. Ini pada hari ini dimulai dengan tadi 30 menit yang lalu digelar gladi resik untuk persiapan pengundian nomor urut bagi para paslon yang akan melaju untuk kontestasi Pilkada 2024. Selain mengenai gladi resik, ada berbagai aktivitas yang terbaru seperti ini, mulai banyak sekali aparat gabungan yang terdiri dari 1.300 aparat yang mulai berjaga pada hari ini yang ditempatkan ke berbagai titik tentunya. Dan tak hanya mengenai aparat, ini arus lalu lintas hingga saat ini masih begitu lancar, mengingat hari ini belum ada kedatangan para paslon ataupun simpatisan yang terlihat pada hari ini. Priska dan juga pemirsa, perlu diketahui juga bahwa pengundian sejatinya dijadwalkan pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, dan ketiga paslon diantaranya ada Pramono Anung dengan pasangan Prano Karno, lalu juga Ridwan Kamil dengan pasangan Suswono, hingga pasangan Dharma Pokrekun dan Kunwardana nanti akan diharuskan hadir pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat untuk menyaksikan dan melihat pengundian nomor urut yang berlaku pada hari ini begitu. Rizka dan juga pemirsa, sekali lagi dapat kami informasikan bahwa setiap paslon ini diizinkan oleh pihak KPUD untuk membawa setidaknya 100 pendukung. Artinya nanti akan ada 300 pendukung lainnya yang hadir pada KPUD hari ini untuk menyaksikan detik-detik daripada adanya pengundian nomor urut yang terjadi pada hari ini. Rizka dan juga pemirsa, dapat kami informasikan untuk menunjang kenyamanan dan juga keamanan pada agenda pada hari ini sudah disiapkan sekitar 1.321 personel, di mana ini personel gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI hingga Pemda DKI hingga instansi terkait, di mana aparat ini berfokus berjaga di titik luar halaman KPUD, lalu dilanjutkan ke halaman dalam KPUD juga, dan ditempatkan puluhan lainnya di dalam gedung KPUD, sehingga ini diharapkan dengan adanya sekitar 1.300 aparat diharapkan bisa menunjang kenyamanan dan juga kelancaran daripada fasilitas penetapan pengundian nomor urut pada hari ini. Rizka dan juga pemirsa, jika berbicara mengenai arus lalu lintas, hingga saat ini belum tampak terlihat, mengingat dari pihak kepolisian mengatakan bahwa rekayasa arus lalu lintas sejatinya di Jalan Salemba Raya akan dilakukan secara situasional, dan ini nanti kami akan menunggu konfirmasi kembali apakah nantinya akan terjadi rekayasa arus lalu lintas di Jalan Salemba Raya khususnya 30 menit ataupun 1 jam jelang dimulainya pengundian nomor urut pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Dan bisa dipastikan Priska, saat ini sudah ada beberapa kelompok yang mulai lewat di
depan halaman KPU Jakarta, namun bisa dipastikan bahwa ini bukan simpatisan dari pihak para paslon yang kini informasi yang kami terima tengah dalam perjalanan seperti Dharma Pongrekun dan juga Kun Wardana yang kini kami mendengar informasi bahwa sudah mulai ada pergerakan menuju ke KPUD Jakarta, namun dipastikan bahwa hingga saat ini situasinya di KPU masih penuh dengan aparat gabungan dan kami masih menunggu menyaksikan adanya para simpatisan ataupun para paslon yang akan hadir pada hari ini. Rizka dan juga pemirsa, bisa diinformasikan bahwa untuk beberapa paslon ini berangkat dari berbagai titik seperti halnya paslon Ridwan Kamil dan juga Suswono ini berangkat dari DPD Golkar Cikini dengan melakukan iring-iringan bersama para pendukung dan diestimasikan tiba pada pukul 18:15 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk paslon Pramono Rano ini diestimasikan tiba pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat atau paling lambat pada pukul 19:50 waktu Indonesia Barat, di mana pasangan Pramono Rano ini akan berangkat dari sebuah hotel di kawasan Senen Jakarta. Ini akan diiringi dengan beberapa pendukung dan kendaraan menggunakan oplet dan juga Vespa, sehingga kami masih menunggu kedua para paslon tersohor itu akan datang pada hari ini. Lalu untuk kabar mengenai paslon lainnya yakni Dharma Kun, ini infonya berangkat dari pusat ataupun dari tempat daripada paslon tersebut. Ini berangkat pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dari Balai Gotong Royong di Antasari, Jakarta Selatan, dan diestimasikan tiba pada pukul 18:45 waktu Indonesia Barat di KPUD Jakarta untuk menyaksikan ketiga paslon itu untuk menyaksikan ataupun mendapatkan pengundian nomor urut pada hari ini begitu. Dan Priska dan juga pemirsa, sekali lagi bisa kami informasikan belum ada pergerakan daripada paslon baik itu simpatisan pada hari ini. Namun situasinya setiap menitnya ini aparat sudah mulai bertambah untuk mengamankan proses daripada pengundian yang nanti akan dimulai pada pukul 7 malam waktu Indonesia Barat begitu. Rizka dan juga pemirsa, dapat kami informasikan tidak hanya pengundian, nantinya informasi terbaru yang kami sampaikan soal debat ini akan diselenggarakan sebanyak 6 segmen begitu. Sementara itu, Rizka, kembali ke Anda. Syareza Janski, terima kasih atas laporan Anda. Selamat sore, selamat bertugas kembali. Pemirsa, KPU Jawa Timur mengadakan rapat pleno terbuka pada Senin siang dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur. Hasil pengundian pada siang tadi, pasangan Luluk Nur Hamidah dan Lukman Nur Hakim mendapat nomor urut 1. Luluk Lukman diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak mendapat nomor urut 2. Pasangan ini diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Sementara pasangan Tri Risma Harini dan Syahrul Azhar Asumta alias Gus Hans mendapat nomor urut 3. Pasangan ini diusung oleh 3 partai, PDIP, Hanura, dan juga Partai Umat. KPU Jatim menggunakan mekanisme pengundian dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pengambilan nomor urut oleh Cawagup, kemudian pengambilan undian nomor urut oleh calon gubernur. Ketiga pasang ini kemudian melakukan penandatanganan berkas berita acara. Selain itu, pemirsa, KPU Provinsi Banten juga mengadakan rapat pleno terbuka pada Senin sore dengan agenda pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Banten. Hasil pengundian pada sore tadi, pasangan Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi mendapat nomor urut 1. Sementara pasangan Andra Soni dan Dimyati Natakusuma mendapat nomor urut 2. KPU Provinsi Banten juga menggunakan mekanisme pengundian dalam 2 tahap. Yang pertama adalah pengambilan nomor urut oleh Cawagup, kemudian pengambilan undian nomor urut oleh calon gubernur. Kedua pasang ini kemudian melakukan penandatanganan berkas berita acara. Pasangan nomor urut 1 Airin Ade diusung oleh 7 partai, yakni PDIP, Golkar, PBB, PKN, Partai Buruh, Partai Umat, dan juga Partai Gelora. Sementara paslon nomor urut 2 Andra Dimyati diusung oleh Partai Gerindra, Demokrat, PAN, PKS, Nasdem, PKB, P3, dan juga PSI. Di Sulawesi Tengah, pengundian nomor urut Cagup dan Cawagup sudah selesai dilakukan. Pilgub Sulawesi Tengah diikuti oleh 3 paslon yang sudah ditetapkan kemarin.
Hasil pengundian yang digelar di KPUD Sulawesi Tengah, pasangan Ahmad Ali Abdul Karim Al-Jufri mendapat nomor urut 1. Pasangan ini diusung oleh 8 parpol, yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, PKB, Golkar, P3, PSI, dan juga Nasdem. Sementara pasangan Anwar Reni mendapat nomor urut 2. Pasangan ini diusung oleh 3 parpol, Partai Demokrat, PKS, dan PBB. Dan yang terakhir, pasangan Rusdi Sulaiman mendapat nomor urut 3. Pasangan ini diusung oleh 4 partai, yaitu PDI Perjuangan, Partai Hanura, Partai Buruh, dan juga Partai Umat. Pengundian nomor urut juga digelar di Sulawesi Selatan pada jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah. 2 pasangan dipastikan bertarung di Pilgub Sulawesi Selatan. Mantan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto dan pasangannya Azhar Arsyad mendapat nomor urut 1. Pasangan ini diusung oleh 3 partai, yaitu PDI Perjuangan, PKB, dan juga P3. Sementara lawannya, pasangan nomor urut 2 diisi oleh calon petahana, yaitu Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Pasangan ini diusung oleh koalisi Kim Plus, yaitu Partai Gerindra, Perindo, PAN, Demokrat, Golkar, Hanura, PKS, Nasdem, PSI, dan Gelora. Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, dan komedian Cak Lontong akan ikut bertarung di Pilgub Jakarta. Ketiganya ditunjuk sebagai ketua tim sukses oleh 3 pasangan yang akan berlaga. Tiga pasangan calon di pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta 2024 telah menunjuk ketua tim sukses masing-masing. Pasangan dari jalur independen, Dharma Pangerukun dan Kunwardana, menunjuk mantan Menteri Kesehatan Siti Fadila Supari sebagai ketua tim sukses. Menteri Kesehatan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini tidak berjuang sendirian. Ia ditemani aktivis buruh Mirah Sumirat. Sebelumnya, Siti Fadila ikut mengantarkan pasangan Dharmakun mendaftar ke KPU akhir Agustus lalu. Sementara itu, pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju Plus, Ridwan Kamil Suswono, menunjuk politisi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, sebagai ketua tim sukses. Ariza dipilih karena dinilai telah berpengalaman sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta. Rencananya RK Suswono akan mengumumkan komposisi tim sesnya pada Senin ini. Ketua tim ses sudah fix Pak Ahmad Riza Patria. Hari Senin kita akan kumpul untuk merumuskan final tim ses secara besarnya. 70% saya sampaikan anak-anak muda, influencer, tokoh-tokoh masyarakat. Kayak jubir saya Mbak Angki kemarin kan. Terus nanti ada jubir-jubir yang anak-anak muda juga. Jadi ketuanya sudah dikonfirmasi Pak Riza Patria bisa diwawancara. Adapun pasangan yang diusung PDI Perjuangan dan Partai Hanura, Pramono Anung Rano Karno, mengumumkan komedian Lis Hartono alias Cak Lontong sebagai ketua tim pemenangan. Dipilihnya Cak Lontong lantaran Pramono Rano ingin menciptakan politik riang gembira. Ketua tim pemenangannya pasti di luar dugaan semua, yaitu Cak Lontong. Karena kami ingin menyampaikan bahwa tim ini adalah tim yang bergembira ria tapi serius. Jadi Cak Lontong, nama Cak Lontong itu Cak Lontong Lis Hartono. Masa kampanye Pilkada serentak akan berlangsung pada 25 September hingga 23 November 2024. Selanjutnya, pemungutan suara digelar 27 November 2024. Tim Liputan, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Jawa Barat menetapkan 4 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jawa Barat 2024. Keempatnya yakni pasangan Deddy Mulyadi, Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Melalui rapat pleno tertutup, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menetapkan 4 paslon akan mengikuti kontestasi Pilgub Jabar 2024.
Keempat paslon tersebut diantaranya Deddy Mulyadi Erwan Setiawan, Ahmad Syaiqo, Ilham Habibi, Acep Adang Gita, dan JJ Ronald Surapraja. Para paslon ini dinyatakan lolos verifikasi data administrasi dan tes kesehatan sehingga dapat berkontestasi di Pilkada Jawa Barat. 14.30 tadi melakukan rapat pleno tertutup terkait dengan 4 paslon dan ditetapkan 4 paslonnya memenuhi syarat semuanya. Karena pada jeda kemarin di tanggal 14 sampai 18 ini kan kita membuka tanggapan masyarakat ya sampai tanggal 15 sampai 18 kita membuka tanggapan masyarakat dan tidak ada untuk 4 ini nihil. Setelah kami selesaikan administratif akan kami umumkan di laman KPU Jabar ya dan medsos KPU Jabar, dan untuk persiapan pengundian nomor urut hari ini kami akan rapat koordinasi di kantor ya, di samping juga untuk persiapan kampanye dan laporan kampanye. Setelah ditetapkan menjadi pasangan calon, KPU kemudian akan melakukan pengundian nomor urut yang akan dilakukan pada Senin 23 September 2024. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Di Pilgub Jawa Tengah, pemirsa, pasangan Andika Perkasa Hendrar Priyadi dan Ahmad Lutfi Tachiasin Maimun dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti pilkada tahun ini. Usai penetapan, KPU juga akan melakukan pengundian nomor urut paslon pada Senin malam. KPU Jawa Tengah resmi menetapkan 2 pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk berlaga di Pilgub Jawa Tengah 2024. Keduanya adalah pasangan Andika Perkasa dengan Hendrar Prihadi dan Ahmad Lutfi dengan Tachiasin Maimun. Kedua paslon dinyatakan memenuhi syarat untuk bertarung di pilkada tahun ini. Salinan keputusan KPU ini kemudian diserahkan kepada perwakilan masing-masing paslon. Kami melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan pasangan calon. Dari seluruh persyaratan pencalonan dan syarat bakal calon, kami nyatakan memenuhi syarat, kemudian kami tuangkan di dalam berita acara, dan hari ini kami serahkan salinan keputusan terkait penetapan pasangan calon Pilgub Jateng 2024 untuk pasangan pendaftar pertama Bapak Andika Perkasa dan Hendrar Prihadi, dan juga untuk pendaftar kedua Bapak Ahmad Lutfi dan Bapak Tachiasin serta pada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Usai penetapan, KPU akan melakukan pengundian nomor urut paslon yang akan digelar di halaman kantor KPU Jawa Tengah Senin malam. Sebelum pengundian nomor urut, KPU juga menggelar kampanye damai, dimulai dari depan kantor KPU menuju sejumlah jalan protokol di Kota Semarang Senin pagi. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, rencana pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dengan Presiden terpilih yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto disinyalir sebagai bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo Gibran. Untuk mengulasnya kami sudah bersama Wasekjen Partai Gerindra Andi Wijaya dan juga pengamat politik Adi Prayitno. Kami juga sudah mengundang sejumlah politisi PDI Perjuangan, namun hingga saat ini belum ada yang bisa bergabung. Selamat sore, Pak Andi. Sore, Mbak. Pak Sore, Andi. Mbak. Iya. Mas Adi. Ya, Pak Andi, Pak Adi, selamat sore. Saya ke Gerindra dulu. Mungkin apakah sudah ada pembahasan ini terkait Ibu Mega akan bertemu dengan Pak Prabowo di internal Partai Gerindra, Pak? Sebenarnya sudah. Di media pun juga sudah keluar lama ya bahwa rencana Pak Prabowo dan Bu Megawati mau bertemu begitu. Dan bahkan Pak Muzani di MPR waktu itu pertemuan dengan keluarga besar Soekarno ya. Dan diantaranya ada Bu Megawati di situ, juga Bu Megawati titip salam gitu. Dan Pak Muzani sendiri sudah mengonfirmasi bahwa kedua tokoh akan bertemu dalam waktu dekat sebelum pelantikan presiden. Jadi saya rasa itu sudah berita yang beredar luas ya, Mbak ya, bukan sebuah omong-omong kecil saja gitu. Mereka sudah merencanakan untuk melakukan pertemuan jelang pelantikan. Saya kira demikian, Mbak. Baik, agenda pastinya apa ini, Pak?
Kalau agenda pasti begini, jadi Pak Prabowo ini kan sebenarnya dan Gerindra ya, ini DNA-nya kan sebenarnya lebih dekat ke PDIP, kira-kira kan seperti itu. Jadi bahkan semenjak dideklarasikan tahun 2008, kemudian ikut Pilpres 2009, itu pun juga Pak Prabowo koalisi dengan PDIP gitu. Kalau mau oportunis ya gabung dengan Pak SBY Budiono aja mungkin sudah selesai waktu itu masuk kekuasaan kan, tapi waktu itu tidak gitu. Jadi secara ideologis Pak Prabowo ini kira-kira gitu dekat dengan PDIP ya. Dulu Pak Mitro juga anggota PSI ya, dengan Sultan Syahrir dekat, kemudian bergabung ke PRRI. Nah, sebenarnya agenda itulah yang menjadi backbone ya pertemuan kedua tokoh tersebut gitu. Jadi Pak Prabowo ini kan kira-kira ya ingin menyambung jalinan lama yang sudah terbentuk lah ya dari sejak kira-kira 10 tahun yang lalu begitu. Kira-kira 15 tahun yang lalu begitu. Nah, kemudian tahun 2012 juga waktu itu Pak Prabowo mendorong Pak Jokowi maju gubernur gitu. Kalau mau oportunis lagi kan bisa dukung Foke aja yang sudah gubernur DKI incumbent ya waktu itu. Tapi malah meyakinkan Bu Mega yang waktu itu justru PDIP sudah mendorong Foke Adang Ruhyatna tahun 2012, tapi diyakinkan agar PDIP mendorong kader sendiri dan Gerindra akan dukung. Jadi kira-kira itu yang akan di puzzle itu yang akan disambungkan lagi yang mungkin terlepas ya semenjak 2014 kemarin gitu. Nah, sebenarnya agenda itu yang menjadi backbone utama. Bahwa nanti PDIP bergabung di pemerintahan ini menjadi kekuatan baru bagi pemerintahan Pak Prabowo. Ya, kita tahu semua Pak Prabowo ini ya satu musuh terlalu banyak, 1000 kawan kurang gitu. Jadi kira-kira untuk membangun Indonesia ke depan ini dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar perjalanan pemerintahan untuk mengakselerasi program-program yang sudah dijanjikan ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi itu sih Mbak narasi utamanya. Baik, saya ke Pak Adi. Mungkin Pak Adi ini kalau seandainya PDIP bergabung merapat ke pemerintahan dengan Bapak Prabowo begitu, artinya oposisi akan hilang. Bagaimana Anda melihat hal ini? Dampaknya kira-kira bagaimana selama 5 tahun ke depan pemerintahan nantinya? Ya, saya kira kalau kita bicara oposisi dalam konteks oposisi di parlemen bisa dipastikan wassalam. Artinya kita tidak bisa berharap ada partai politik yang kemudian kritis dan mencoba untuk memberikan perimbangan yang rasional kepada kekuasaan politik pemerintah. Kalau betul ya PDIP itu bergabung ke kubunya Prabowo. Tanpa PDIP bergabung dengan Prabowo sekalipun, saya kira oposisi di parlemen itu akan sangat minoritas dan suaranya dianggap tidak terlampau penting. Karena begitu banyak keputusan-keputusan politik pemerintah dan DPR, itu endingnya melalui voting yang saya kira itu meniscayakan kekuatan politik di parlemen yang kalau kita hitung-hitung per hari ini ya hanya menyisakan PDIP yang kemudian tidak bisa menjadi bagian di dalamnya. Oleh karena itu PDIP bergabung dengan Prabowo ataupun tidak ini tentu menjadi kabar yang tidak baik ya. Ini kabar buruk bagi demokrasi terutama dalam konteks bagaimana memberikan satu kesempatan dan harapan adanya oposisi yang kuat di parlemen. Nah yang kedua, satu-satunya oposisi ke depan tentu adalah oposisi ekstraparlementer. Oposisi-oposisi non-parlemen, oposisi-oposisi jalanan yang sepertinya akan diperankan oleh pemerintah, yang akan diperankan oleh kelompok-kelompok aktivis, civil society, gitu ya, mahasiswa, para dosen, dan para profesor yang terus ingin mengawal kebijakan politik pemerintah. Jadi dalam konteks itulah sebenarnya tinggal kita tunggu ya, apakah PDIP seperti yang dirumorkan oleh begitu banyak orang akan menjadi bagian dari kekuatan politik Prabowo Subianto ataupun tidak ya. Karena bagi saya yang melihat dari jauh, PDIP bergabung atau tidak, pastinya kekuatan penyeimbang di parlemen itu akan berkurang secara signifikan. Karena logika voting, karena logika kuat-kuatan dalam menentukan semua persoalan, itu menjadi kunci yang ada di parlemen dan pemerintah saat ini. Kalau kita coba iris satu persatu, begitu banyak keputusan politik yang diprotes misalnya oleh aktivis dan mahasiswa dan pro-demokrasi, undang-undang yang terkait dengan revisi undang-undang KPK, Cipta Kerja, misalnya undang-undang ITE, itu kan proses resistensinya banyak. Ya, tapi pada akhirnya ya semuanya tutup mata. Begitupun ada sejumlah partai yang protes misalnya seperti PKS dan Demokrat menolak, tapi karena mereka kalah jumlah,
keputusan-keputusan kontroversial yang dinilai resisten dan tidak pro rakyat itu juga disahkan. Oleh karena itu, bagi saya, kalau melihat kekuatan politik hari ini, dengan atau tanpa PDIP bergabung dengan Prabowo Subianto sekalipun, kekuatan politik penyeimbang oposisi di parlemen itu nasibnya akan wassalam dan tidak akan kuat secara signifikan. Ya, Mas Andi, boleh Mas Andi ditanggapi persepsi publik dan juga tadi Mas Adi Prayitno sudah mengatakan bahwa kemungkinan tidak ada yang mengawasi pemerintahan. Tanggapan Anda dari Gerindra bagaimana, Mas Andi? Pak Prabowo ini memfungsikan lembaga negara ini juga enggak sesuai dengan kekuasaan yang mutlak gitu Pak, seperti monarki juga enggak. Jadi kita ini kan presidensial ya, ada pengawasan parlementer, ya, ada pengawasan dari parlemen gitu. Nah terkait dengan PDIP bergabung tidak bersisa, iya. Ya, tapi kan kalau misalnya disisain PDIP pun, itu kekuatan di parlemen itu masih menang. Kim Plus ini masih menang, jadi misalkan disisakan PDIP saja gitu. Nah ini yang Pak Prabowo bukan berarti akan membiarkan seperti itu, enggak. Jadi sebenarnya mengajak PDIP ini yang tadi di awal saya sudah sampaikan ya, ini kan dalam rangka bagaimana membangun negara ini. Membangun pemerintahan ini biar berjalan mulus gitu ya. Jadi benar mungkin tone-nya agak rendah ya, tingkat kritisnya juga mulai turun gitu. Tapi bukan berarti Pak Prabowo akan menggunakan kekuasaan secara mutlak untuk mungkin kepentingan-kepentingan yang jauh dari rakyat gitu ya. Jadi sebenarnya dalam rangka untuk harmonisasi saja. Bukan berarti lembaga negara dikuasai sehingga program-program jauh dari kepentingan rakyat. Sebenarnya tidak demikian gitu. Nah itu yang sebenarnya akan direncanakan Pak Prabowo, Pak. Makanya dirangkul iya, tapi fungsi-fungsi legislasi, fungsi controlling di parlemen juga tetap berjalan gitu. Jadi itu yang akan dimungkinkan akan tetap bekerja secara maksimal gitu. Kita kan tahu semua ya, jadi sistem pemerintahan kita ini kan presidensil yang tidak sebenarnya secara teorinya tidak terpengaruh dengan dinamika di parlemen gitu. Jadi menteri sekarang misalkan mau diangkat semua dari non parpol pun juga bisa. Ya besok misalkan Jokowi mau reshuffle menteri pun juga bisa ya, misalkan semua dari parpol disingkirkan, nggak ada masalah gitu. Mau apa? Dulu sempat ada gonjang-ganjing di DPR ya tahun 2014 sampai ada DPR tandingan, tapi pemerintahan tetap jalan gitu. Jadi nggak ada masalah kalau soal sistem pemerintahan ini. Sebenarnya kalau mau ekstrim ya nggak ada masalah sebenarnya. Jadi itu yang melatar belakangi sebenarnya mengajak PDIP ini bukan semata-mata mutlak ingin berkuasa gitu, enggak, tapi dalam rangka tadi. Jadi ini ada persatuan nasional, gotong royong, harmonisasi, kita membangun pemerintahan bersama-sama gitu. Jadi bukan ada kepentingan yang terselubung untuk untuk berkuasa secara mutlak dan menjauhkan dari rakyat gitu, bukan gitu Mbak. Jadi itu tanggapan saya terhadap Mas Adi tadi. Baik, masih ke Mas Andi. Mas Andi, ini infonya juga di menteri nanti jumlah menterinya tidak dibatasi 34 lagi kan, sekarang 34 ya. Nah, kalau seandainya lebih dari 34 menjadi lebih gemuk begitu dari sebelumnya, apakah menurut Anda akan lebih efektif? Efektif atau enggak sebenarnya terkait dengan program kerja yang akan dijalankan ya, yang akan di delivery ke rakyat seperti apa gitu. Saya kira jumlah menteri ini kan variatif ya Mbak. India itu 58. Ya, Singapura itu dengan jumlah penduduknya yang sama DKI aja, gedean DKI gitu, tapi jumlah menterinya hampir sama dengan kita 30 sekian lah ya. Gitu. Jadi jumlah menteri ini saya rasa nggak ada masalah, kan presiden terpilih yang memahami ya bagaimana program itu dijalankan dan sampai ke masyarakat gitu. Soekarno dulu waktu kabinet saya lupa Juanda atau siapa itu pernah menteri sampai 100. Ya Pak Soeharto tahun kabinet pembangunan 4 atau 5 tahun 88 sampai 93 itu menterinya 44. Ya, jadi nggak ada masalah saya kira.
bahwa ada undang-undang kementerian yang waktu itu dibatasi 34, kan latar belakangnya itu awalnya kan Gus Dur yang membubarkan Mensos. Nah akhirnya inisiatif Pak SBY keluar undang-undang kementerian. Ya, jadi kementerian apa aja, ya, nomenklatur apa aja yang wajib ada, sekaligus memberikan batasan 34 itu. Jadi latar belakang itu awalnya nggak dibatasi, karena kan terpilih, apalagi sekarang terpilih secara langsung ya. Dia presiden terpilih harus menjalankan janji-janjinya yang sudah dikampanyekan. Jadi mau 34, mau 20, mau 10, mau 50, itu saya rasa presiden terpilih yang akan mempertanggungjawabkan. Jadi nggak ada masalah menteri berapapun itu. Jadi efektif atau enggak ya itu dilihat nanti kebutuhan dalam mendeliver program itu sampai ke rakyat atau enggak. Gitu. Kita ini luas nih ya. Jadi jangan disamain dengan negara kecil atau dengan negara-negara tetangga mungkin ya. Nah ini kan butuh fokus, butuh kompetensi, butuh beberapa faktor yang akan bisa janji-janji kampanye itu sampai ke masyarakat, ke rakyat gitu Mbak. Baik, Mas Adi boleh tanggapannya Mas soal jumlah menteri? Ya saya kira jumlah menteri urusan Prabowo sebagai presiden terpilih, hak prerogatif mengatur itu sesuai dengan undang-undang. Tapi kalau ada penambahan jumlah menteri bertambah dari sebelumnya yang 34 misalnya jadi 40, 44, 50, mau 100. Yang paling penting adalah argumentasi yang bisa dijelaskan secara rasional kepada rakyat Indonesia. Atas dasar apa kementerian itu bisa ditambah? Tentu satu-satunya alasan yang saya kira bisa menjawab keraguan publik bahwa bertambahnya jumlah menteri itu hanya sebatas kekuasaan politik adalah kinerja. Kalau betul jumlah menteri itu bertambah, ya bahwa dengan banyaknya menteri itu kerja dan visi misi politik Prabowo itu bisa diterjemahkan dengan cepat. Saya kira di situ kuncinya. Tanpa itu semua ya pastinya 5 tahun ke depan banyaknya menteri ini hanya dikritik sharing power. Karena begitu banyak merangkul aktor-aktor politik, pihak-pihak yang kalah menjadi bagian dari kekuasaan, maka sejumlah kementerian dibengkakkan, kemudian digemukkan hanya untuk bagaimana sharing power itu didistribusikan kepada pihak-pihak lain ya. Oleh karena itu untuk membungkam para kritikus, untuk memberikan kepastian bahwa anggaran negara yang semakin bertambah, karena kementerian bertambah pastinya membutuhkan dana yang berlimpah, satu-satunya jawaban adalah kinerja. Bahwa visi misi Prabowo Subianto yang sifatnya kondusif, sifatnya substantif itu bisa cepat ya. Misalnya masakan gizi gratis, soal IKN karena isunya keberlanjutan ya, termasuk infrastruktur, dan seterusnya itu bisa tuntas dalam waktu dekat. Hanya dengan cara itu bisa membungkam kelompok-kelompok kritis. Tanpa itu semua ya saya kira kritik itu akan terus diberikan secara terbuka. Saya kira di situ konteksnya, Mbak. Baik, terima kasih Mas Andi Wijaya, Wasekjen Gerindra, Mas Adi Prayitno, pengamat politik sudah bergabung bersama kami di Sindo sore hari ini. Salam sehat, Mas. Presiden Joko Widodo hari ini kunjungan kerja ke Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, salah satunya untuk meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman Mineral Internasional Tbk di Kabupaten Sumbawa Barat. Dan kita juga ingin kebutuhan produk-produk tembaga dunia itu ke depan bergantung pada negara kita Indonesia. Apapun, entah lembaran katot, entah kabel, entah copper foil, semuanya yang bisa kita produksi di sini itu akan kita lakukan. Bukan lagi kita mengekspor bahan mentah atau raw material. Dan alhamdulillah hari ini kita akan meresmikan smelter tembaga dan pemurnian logam mulia PT Aman. Dengan investasi 21 triliun rupiah, ini bukan uang yang kecil.